disebutkan langka, emang di alamnya itu emang anggrek itu ya bisa disebutkan langka. Ya, mungkin ya bisa dipungkiri ya, anggrek itu memiliki bunga yang indah. Perkenalkan, Kang Dadang dan Kang Rizal. Mereka adalah spesialis tanaman dan memiliki tujuan melestarikan tanaman di Indonesia, termasuk anggrek. Menurut Indonesia.go.id, Indonesia berada di peringkat ke-7 di dunia dengan koleksi kekayaan flora. Bahkan, 40% diantaranya adalah tumbuhan endemik alias hanya tumbuh di Indonesia. Bahkan, presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, sangat menyukai anggrek. Berikut adalah foto Insinyur Soekarno menampilkan anggrek bernama Kim Il Sungia kepada mantan Presiden Korea Utara, Kim Il Sung. Anggrek disebutkan langka, emang di alamnya itu emang anggrek itu ya bisa disebutkan langka. Keduanya juga anggrek itu kan emang sekarang udah dilindungi ya. Di Indonesia itu ada peraturannya, perundang-undangan dan masuk ke CITES. Jadi untuk pengambilan material di hutan itu perizinannya sebenarnya udah nggak diizinkan sama sekali. Apalagi ya, tapi untuk ininya kan kebanyakannya dari ya hunter-hunter itu yang dijual belikan dengan pengambilan di hutan sebanyak-banyaknya, akhirnya ya begitulah langka, bisa dikatakan langka. Hunter. Apa yang dimaksud dengan hunter? Apa yang mereka cari? Apa mereka peduli tentang ekosistem tanaman tersebut? Eksploitasi, eksploitasi yang terlalu berlebihan, yang dimana memang anggrek ini secara nilai jual itu kan dia tinggi, dan memang ada beberapa jenis anggrek yang memang dia langka dan juga memang banyak diburu. Jadi maraknya eksploitasi yang tinggi di hutan ataupun di alamnya. Jadi banyak oknum di luar sana yang ngambil anggrek tanpa peduli penanggulangannya, Ya, cuma buat jual dengan harga mahal. Secara liar ya. Betulnya kalau anggrek itu kan dia dari bijinya itu dia tidak mempunyai cadangan makanan. Jadi kalau dia tumbuh secara alami memang agak susah. Nah, dan juga memang dari segi perbanyakannya itu secara konvensional itu memang ada yang sulit juga ada yang tidak. Nah, jadi memang dari segi dari segi tadi kan ada dari pembukaan lahan dan juga dari eksploitasi yang berlebihan dan juga dari segi budidaya yang memang sulit ya. Kalau misalkan di sekitar sini ada yang susah buat melestarikan atau gimana? Sebetulnya sebagian besar itu memang tekniknya ada bisa cara konvensional dengan cara pecah rumput ataupun dengan cara stek. Nah, kalau secara generatif atau secara dengan menggunakan biji ya. Nah, itu memang ada beberapa anggrek yang memang bisa dilakukan dengan cara teknik kultur jaringan. Itu gimana? Jadi memang saat ini memang kita sedang masif ya, bukan di kita aja maupun di luar sana, di luar negeri, karena memang saat ini memang secara generatif, jadi secara in vitro, jadi biasanya dilakukan dengan teknik perbanyakan kultur jaringan. Jadi sekali perbanyakan itu kita bisa menghasilkan bibit dalam jumlah yang banyak. Jadi memang anggrek itu dia cirinya itu bijinya itu tidak mempunyai cadangan makanan. Oleh karenanya kalau dia secara alami itu agak sulit. Biasanya kan kalau kayak cabai, tomat itu kan disemai bijinya kan biasanya kan jadi. Nah, beda dengan hal dengan anggrek kayak gitu. Oke. Kebun Raya Bogor sendiri ini ada berapa jenis anggrek koleksinya? Kalau untuk angkanya sih aku belum begitu tahu ya, untuk detail angkanya gitu. Tetapi kalau secara family ataupun genus itu ada berbagai macam genus. Satunya ada genus dari jenis Pinopsis, Panda, Dendrobium, lalu juga ada Cymbidium, lalu juga ada Celogene yang memang kita banyaknya jenis-jenis anggrek spesies atau anggrek yang asli dari alam. Kalau ini di samping kita bisa dijelasin lebih enggak? Ini apa? Ini kebetulan kita ada
dua sayap ya. Ya. Jadi di gerai anggrek ini ada dua sayap. Satu sayap untuk koleksi dari jenis anggrek yang hybrid atau silangan. Ini di samping kita ada yang warna putih nih. Ya. Ini jenis Phalaenopsis amabilis. Phalaenopsis amabilis, Atau disebut dengan anggrek bulan. anggrek Ya, bulan. mungkin yang paling populer ya. Jadi bentuknya khas ya gitu. Dan dia tapi kalau ini hasil silangan. Oh, sesuai. Betul, ada lagi yang memang di sayap sebelah sana, satu lagi itu khusus untuk tanaman anggrek yang spesies atau memang asli dari alam. Kalau yang ini cara melestarikannya agak mudah atau emang sulit gimana? Itu kita bisa dengan cara mengawinkannya. Jadi ada sel jantan dan sel betina bisa kita kawinkan. Mungkin agak ini ya, agak sedikit apa ya namanya? Agak sedikit panjang ya kalau saya ceritakan. Tapi bisa kita dengan cara mengawinkan sel jantan dan juga sel betinanya. Oh, jadi tinggal dikawin silang berarti Iya, ya? betul. Apa yang dapat dilakukan untuk memastikan kelestarian variasi genetik yang memadai? Oke, jadi memang ada beberapa jenis anggrek yang memang terancam punah ya. Salah satunya itu jenis dari Selogin pandurata. Mungkin Mas pernah dengar anggrek hitam. Nah, itu merupakan anggrek dari endemik dari Kalimantan. Nah, itu merupakan salah satu anggrek yang terancam punah. Oke, jadi kan tadi udah disebut sama masnya tanaman anggrek hitam itu terancam punah ya mas? Iya, betul. Cara penanggulangannya atau rencananya untuk biar melestarikan tanaman anggrek hitam itu rencana dari PT Mitra Natura gitu? Nah, kalau kami kan sebagai apa ya dari PT Mitra Natura Raya kan. Nah, di sini kita ada namanya Taman Anggrek Hitam ya. Oh. Di sebelah sini ada jadi di situ tuh ada tanaman-tanaman anggrek yang kita tanam situ. Nah, itu pun salah satu jadi bentuk upaya kami dengan BRIN juga untuk melestarikan salah satunya tanaman anggrek hitam ini yang memang terancam punah. Jadi pengunjung pun bisa melihat nih, oh seperti ini loh tanamannya, bunganya seperti ini, seperti itu. Sebelumnya kan kita ke Kebun Raya Bogor ya Pak? Iya. Dan kita dijelaskan mereka itu merawat tanaman anggrek hitam yang which is itu emang udah langka di Indonesia dan mereka berusaha melestarikannya. Ya. Kalau di Kebun Raya Cibodas sendiri ini Pak, ada koleksi tertentu gak Pak yang Bapak lestarikan yang memang tanaman anggrek itu sudah langka? Untuk kelangkaan itu hampir sama dengan Kebun Raya Bogor sih. Kita juga di sini ada koleksi anggrek hitamnya, Selogin pandurata ya. Nah, Selogin pandurata ini dari pertama ada yang di Kebun Raya Cibodas ini sampai beberapa kali ada pemberangkatan eksplorasi emang belum ada lagi yang bawa untuk Selogin pandurata. Tapi dari koleksi yang pertama itu Selogin pandurata emang sampai sekarang masih keadaan sehat karena kita jaga benar-benar untuk Selogin pandurata. Dan untuk dari segi perbanyakannya kita emang untuk di Kebun Raya Cibodas kita belum ada kultur jaringan. Jadi perbanyakannya secara vegetatif dari pembelahan itu aja, dari pembelahan anakannya. Jadi di Kebun Raya Cibodas belum ada teknologi kultur jaringan. Kultur jaringan sebenarnya untuk dari penelitian emang udah ada. Cuma beberapa kali untuk Selogin pandurata belum berhasil sampai sekarang. Seingat saya belum berhasil sih. Menurut Bapak itu bagaimana pentingnya menjaga populasi tanaman anggrek supaya tidak punah Pak? Seperti apa pentingnya untuk menjaga tanaman itu agar tidak punah? Kalau pentingnya kita emang sangat penting ya untuk menjaga populasi anggrek itu karena populasi anggrek di dunia itu yang ya bisa dikatakan paling banyak itu di Indonesia. Di Indonesia yang paling banyak sehingga kita ya sebenarnya sih masyarakat itu sendiri yang harus ada itikat dari hatinya untuk menjaga gitu. Kalau emang cuma kita kan berbenturannya dengan ya keadaan terus dengan iming-iming cuan yang lebih banyak kadang-kadang masyarakat gampang tergiur juga sehingga ya pembalakan
pengambilan skala besar-besaran di hutan, ya bisa jadi itu untuk susah penjagaannya gitu, karena dengan masyarakat, dengan yang mengambil manusia itu kan, walaupun ada petugas kehutanan tetap aja sulit. Beda lagi kalau dengan bencana alam atau itu, ya beda lagi kan, itu nggak bisa diprediksi kan. Tadi kan Bapak udah bilang ancamannya itu faktornya dari oknum. Kalau Ya, misalnya oknum. ancaman terbesar dari iklim, apakah ada iklim tertentu yang bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman anggrek? Sekarang ya mungkin karena pemanasan global juga bisa jadi. Terus karena pembukaan lahan yang besar-besaran, akhirnya hutannya juga berkurang, itu juga sama mempengaruhi. Ya sebenarnya sih kalau iklim mungkin hanya karena dari akibat pembukaan lahan yang besar-besaran, bisa jadi iklim berubah drastis karena hutan hutan hijaunya sudah makin berkurang, sehingga iklim berubah menjadi panas, ya bisa juga mengganggu perkembangbiakan anggrek itu sendiri. Semuanya balik lagi ke oknum. Ya, itulah balik lagi ke kitanya sebenarnya sih. Udah, pertanyaan terakhir, pesan untuk orang-orang di luar sana agar biar bisa orang tuh tahu, biar orang tuh concern akan kelestarian anggrek di Indonesia tuh banyak gitu loh. Nggak asal-asal tentang harga, Pak. Ya, kalau pesan sih sebenarnya simpel aja, kita sayangi tanaman, karena ya baik tanaman kecil ataupun apalagi tanaman yang besar, ya pohon, karena yang akan merasakannya bukan kita tapi generasi kita yang penerusnya. Kalau hutannya rusak sekarang, tanamannya nggak ada, generasi kita mau kemana lagi? Tanaman berarti termasuk investasi yang Nah, penting. itulah. Iya. Tanaman adalah investasi yang paling berharga, yang paling ini. Terima kasih ya Bapak. atas Sama-sama. waktunya. Baik, jadi konklusinya adalah cara penanggulangannya sebenarnya banyak beberapa cara ya Mas ya. Tapi balik lagi ke awareness kita masing-masing tentang pelestariannya. Betul, itu kuncinya itu. Awareness Kuncinya kita terhadap lingkungan kita ya. Iya. Ya, tapi tidak hanya anggrek ya, semuanya kita harus aware, harus menjaga berbagai macam jenis. Jadi Indonesia ini salah satu surganya tanaman ya, karena kita memang di Katulistiwa yang memang memiliki banyak sekali spesies-spesies tanaman yang memang unik-unik yang tidak dipunyai oleh negara-negara lain. So, the conclusion is everything is back to ourselves. Kita bisa saja mendapatkan banyak uang hasil dari menjual tanaman-tanaman langka tanpa memperdulikan populasi tanaman tersebut yang hampir punah. Tapi, bagaimana dengan orang yang akan hidup di masa depan? Apakah mereka akan merasakan keindahan alam yang sama dengan kita? Atau sebaliknya? Dan ini bukan tentang tanaman saja. Ini berlaku untuk semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Kita, sebagai manusia, harus menjaga kestabilan ekosistem yang ada di sekitar kita. Dan bukan semena-mena menggunakannya hanya untuk keuntungan pribadi. So, the question is, do you want to be good or bad?